Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Paparan ini dimasukkan sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2023. Saya Tika Paramita STMT adalah salah satu dosen dalam program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Pada paparan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah simulasi desain proses. Mata kuliah simulasi desain proses ini mempelajari mengenai dasar-dasar perancangan desain dan evaluasi proses industri kimia menggunakan bantuan simulator proses, yaitu HISIS. Mata kuliah ini bersifat wajib bagi mahasiswa semester 7 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS bobot tatap muka dan 2 SKS bobot simulasi. Kemampuan yang ingin dicapai dalam mata kuliah simulasi desain proses yaitu terkait dari CPL 3 yaitu CPL Design dan CPL 11 yaitu CPL Modern Tools. CPL 3 sendiri yaitu mahasiswa mampu merancang sistem, komponen, proses, serta produk untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan memperhatikan kendala-kendala realistik yang terkait dengan ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etika, kesehatan dan keselamatan, kemampuan fabrikasi, serta keberlanjutan. Sedangkan CPL 11 yaitu mampu menggunakan teknik, keahlian, dan peralatan rekayasa modern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas profesional. Selanjutnya, mengenai mata kuliah simulasi desain proses ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi kondisi operasi suatu proses dengan HISIS. CPMK 2 mahasiswa mampu mendesain atau merancang suatu rangkaian proses industri kimia yang efektif dan efisien dengan HISIS. Materi pembelajaran terdiri dari 8 topik, yaitu yang pertama pengantar simulator proses, meliputi penentuan fluid package, menganalisa derajat kebebasan, dan kesetimbangan fase. Untuk materi yang kedua yaitu simulasi peralatan pendukung proses yang terdiri dari alat pompa, heat exchanger, kompresor, turbin, turtle valve, dan juga splitter. Materi yang ketiga mengenai simulasi rangkaian proses sederhana yang tanpa reaksi. Di sini digunakan atau disimulasikan siklus refrigerasi dan juga siklus Rankine. Selanjutnya di situ juga digunakan logical operation berupa set, adjust, dan juga recycle. Nah, untuk materi yang keempat yaitu mengenai simulasi reaktor, yaitu mengenai reaktor dengan data konversi, keseimbangan reaksi, dan juga kinetika. Selanjutnya juga mahasiswa nanti akan mempelajari mengenai pemilihan jenis reaktor yang ada di HISIS. Materi yang kelima yaitu mengenai simulasi separator berupa alat flash evaporation, absorber, maupun menara distilasi di sini dengan jenis shortcut dan rigorous. Materi yang keenam mengenai detail desain, di sini mengenai dimensi dari peralatannya, optimasi dan analisis kinerja peralatan. Materi yang ketujuh mengenai simulasi rangkaian proses secara lengkap, jadi dari bahan baku menjadi produk di suatu industri kimia. Untuk materi yang kedelapan, kita akan mengevaluasi kebutuhan utilitas dan menentukan ya, dengan simulasi HISIS kita bisa memperkirakan investasi dari pabrik kimia. Referensi yang digunakan pada mata kuliah simulasi desain proses ini yaitu Introduction of Chemical Engineering Thermodynamic, Chemical Process Equipment Selection and Design, Product and Process Design Principle, Synthesis, Analysis, and Evaluation. Yang keempat yaitu Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Process. Dan yang terakhir pengantar untuk simulasi proses dengan Aspen HISIS. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan sistem DIA yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini
bagaimana sebagai seorang dosen bisa menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa dan dapat diterima dengan baik. Interaction merupakan proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan juga dosen untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, assessment merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Untuk tahap delivery atau penyampaian materi kepada mahasiswa bisa dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas serta secara sinkron menggunakan aplikasi Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh program studi teknik kimia. Untuk pembagian materi dan juga pengumpulan tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester menggunakan Google Classroom. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah simulasi desain proses yaitu pembelajaran secara kooperatif, di mana pembelajaran ini menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi dalam kelompok kecil. Jadi pada awal perkuliahan dosen memberikan materi, selanjutnya melakukan simulasi mengenai studi kasus tertentu dan dilanjutkan dengan mahasiswa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menganalisis dari hasil simulasi dan selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas. Pada tahap interaksi, di sini dosen dan mahasiswa bisa melakukan interaksi secara langsung pada saat perkuliahan berlangsung di ruang kelas. Selain itu, interaksi juga bisa dilakukan melalui grup WA maupun memberikan komentar di Google Classroom. Untuk sistem penilaiannya sendiri di sini dibagi menjadi 4 poin mengenai case method, team based project, dan juga dari nilai ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Berikut merupakan paparan dari mata kuliah simulasi desain proses dan selanjutnya akan ditampilkan mengenai cuplikan perkuliahan mata kuliah simulasi desain proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk materi simulasi desain proses. Di sini kita mengenai simulasi rangkaian proses sederhana. Nah, untuk contohnya kita melanjutkan ya. Di sini dari sub CPMK 1 capaian pembelajarannya nanti mahasiswa mampu menganalisis dan merancang peralatan pendukung proses serta mengevaluasi rangkaian proses sederhana tanpa reaksi. Jadi dari permasalahan atau studi kasus kita kali ini akan membahas mengenai siklus Rankine ya. Nah, kalau kita lihat di situ dari siklus Rankine di bagian sebelah kanan ada alat-alat yang digunakan ya. Jadi yang pertama di sini ada pompa, ada boiler, ada turbin dan juga ada kondenser di sini. Nah, dari situ misalnya kita lihat di sini ya dari tinjauan termodinamika, di sini grafik antara T dan S ya. Jadi yang pertama di sini misalnya dari stream 1 ke stream 2, berarti di sini constant pressure dan juga ada heating proses. Jadi ada kenaikan temperatur ya pada tekanan yang tetap. Nah, di sini ya dari titik 1 sampai dengan titik kedua. Kalau dilihat dari fasenya berarti di sini fase liquid sampai dengan fase gas. Terus yang selanjutnya dari titik 2 ke titik 3 di situ ada turbin ya. Jadi di sini tadi fase gasnya itu nanti untuk menggerakkan turbin ya di sini ya, menggerakkan turbin sehingga di sini nanti tekanannya akan berkurang. Tekanan yang akan berkurang ini juga diikuti dengan penurunan temperatur. Nah, kalau kita lihat dari prosesnya di sini reversible adiabatik atau isentropik di situ ya. Terus yang 3 ke 4 di sini ada kondenser. Berarti prosesnya tadi ya 3 ke 4 yang dari 2 sini tadi fase gas, 3 fase campuran ya antara liquid dan juga gas. Nanti di sini diubah di kondenser sampai semuanya terbentuk cair jenuh ya di sini ya, cair jenuh. Setelah itu 3 ke 4 di sini constant pressure juga ya. Nanti sampai terbentuk saturated liquid di titik ke 4.
Nah, selanjutnya nanti dibalik lagi kita dari titik keempat ke titik 1, kita gunakan di sini alatnya pompa. Kalau kita lihat di sini juga fasenya semuanya dalam bentuk liquid ya. Jadi reversible adiabatik isentropik ya. Dari di sini masih berupa liquid jenuh. Nah, kalau kita simulasikan ya berarti ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada senyawa R216Ca. Nanti digunakannya di sini fluid package-nya Uniquark ya. Nah, untuk permasalahannya nanti berapa heat flow dari heaternya gitu ya. Dicari heat flow-nya berapa, power turbinnya berapa gitu ya. Heat flow condenser ataupun cooler itu nanti berapa kita bisa cek dari hasil simulasi. Terus yang kedua nanti berapakah penurunan heat flow di heater dan cooler jika ditambahkan heat exchanger ya. Kita coba selesaikan dulu yang permasalahan yang pertama dulu ya. Berarti di sini ada stream input pompa gitu ya. Tekanannya masuknya di sini 450 kPa. Kondisinya saturated liquid ya. Jadi seperti yang di sini tadi. Saturated liquid. Masuk pompa, flow-nya 40 kg per jam. Jadi kita coba simulasikan R216 ya. Komponennya ditambahkan R216. Nah, ini kita add ya. Fluid package-nya kita tambahkan di sini Uniquark. Uniquark mana di sini? Setelah kita tentukan fluid package-nya, kita bisa masuk ke simulasi. Nah, di bagian simulasi yang pertama diketahui tadi merupakan stream yang masuk ke pompa ya, input ke pompa. Untuk stream di sini kita bisa klik yang bagian biru ya, material stream. Kita inputkan sesuai dengan data yang diketahui. Berarti di sini semuanya komposisinya tadi ya. R216. Jadi kita tuliskan 1 untuk mole fraction-nya, dan untuk bagian kondisi di sini yang diketahui tadi ada tekanannya 450 kPa. 450 kPa, kondisinya saturated liquid. Berarti kalau saturated liquid 0 ya, untuk vapor fraction-nya 0 di sini. Dan untuk laju alirnya yang diketahui 40 kg per jam di sini. 40 kg per jam. 40.000 kg. Nah, di sini untuk stream input dari pompa sudah ini ya, sudah biru tua ya, yang menandakan berarti datanya sudah kita inputkan semua. Untuk stream 1. Nah, di sini ya. Setelah itu kita pompa ya di sini ya. Kita pompa sampai dengan 4.000 kilopascal di sini. 4.000 kilopascal. Kita ambil pompa ya dari model paletnya. Jadi dari inlet 1 kita masukkan outletnya 2. Heat pump ya di sini ya. Nah, untuk tekanan outputnya itu 4.000 kPa di sini. Setelah masuk pompa, berarti kita lihat tadi ya dari prosesnya di sini. Setelah masuk pompa, berarti keluar pompa di sini kita masukkan ke alat boiler ya di sini ya. Masukkan alat boiler. Kita bisa gunakan
apa di sini? Kita bisa gunakan heater ya di sini ya. Inletnya berarti 2, outletnya 3. Untuk delta P nya kita anggap 0 ya, penurunan tekanannya 0 di boilernya. Selanjutnya heat heaternya kita naikkan sampai 438 derajat Celcius. Nah ini ya, jadi sudah ya, masuk pompa, kita masukkan ke boiler. Selanjutnya dari situ, dari boiler kita masukkan ke turbin di sini. Di turbin terjadi proses penurunan tekanan sampai dengan 450 kPa, atau berarti sama dengan yang di tadi, yang di input dari pompanya di sini. Ini masuk ke turbin ya, atau expander ya, kita ambil expander ya, 3, 4. Nah ini sama ya, untuk tekanannya berarti kita bisa gunakan set juga ya di sini ya, karena sama dengan yang di stream yang pertama. Jadi misalnya kita gunakan set di sini, setnya targetnya untuk yang stream 4 ya, stream 4 di situ ada pressure. Terus untuk source-nya di sini kita ambil yang stream 1 tadi. Nah, pengalinya kita parameternya tetap 1 ya, karena di sini sama tekanan antara input dari pompa sama keluaran dari kompresor expander ya, maaf ya, di sini expander itu sama. Nah, 450 kPa. Setelah itu dimasukkan ke kondenser ya. Dimasukkan ke kondenser sampai fasenya itu berubah jadi saturated liquid di sini ya. Jadi di 34 di sini ya, 34. Karena kalau kita lihat di posisi 3 tadi, di bagian 4 ini fasenya masih ini ya, masih gas semua ya. Jadi kita turunkan sampai fasenya semuanya dalam bentuk cair sebelum kita inputkan ke pompa tadi ya. Berarti di sini kita gunakan cooler ya. Berarti di cooler ini inletnya 4, outletnya nanti di 1 ya. Heat cooler. Nah ini. Kita bisa rapikan di sini untuk bentuknya ya. Nah ini. Ya. Turbinnya kok malah keluar? Iya. Berarti di sini beda dengan sistem refrigerasi tadi ya. Kalau turbin berarti dia menghasilkan tenaga. Kalau kompresor tadi membutuhkan tenaga motor listrik untuk menaikkan tekanannya.
Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau turbin di sini kita malah dapat tenaganya. Jadi kita bisa lihat ya power yang dihasilkan dari turbinnya di sini dengan menampilkan powernya ya, misalnya di sini ya powernya. Nah, mungkin dari rangkaian ini ada yang ditanyakan? Coba. Yang bagian set. Jadi bagian set ini kita ini ya, karena tadi kita hubungkan karena di pompa ya, input pompa itu sama ya tekanannya dengan keluaran dari kompresor, keluaran dari turbin, sehingga kita bisa gunakan bantuan set di sini. Dan untuk bagian set ini kita targetnya ya, berarti targetnya itu di stream keempat. Jadi yang stream keempat kan kita belum ketahui datanya ya, tapi kita anggap nanti nilainya sama dengan yang stream 1 masuk ke pompa di sini. Nah, karena sama di bagian parameter multipliernya di sini kita tidak perlu ganti ya. Jadi cukup di sini nilainya 1 saja. Ada lagi yang ditanyakan, coba sampai mana? Yang bagian boiler. Kalau bagian boiler di sini tadi, jadi sudah dijelaskan ya, di bagian boiler di sini dipanaskan sampai suhu 438 derajat Celcius. Jadi suhunya yang diinputkan ya berarti ya. Suhunya yang diinputkan, masuknya ya, masuk heater, keluarnya diinputkan 438 dengan desain dari delta P-nya kita anggap 0 di sini. Ada lagi? Nah, coba nanti kalian buka ini berapa power yang dihasilkan gitu ya. Sama dengan yang tadi nanti kalau sudah selesai. Sama ya. Coba kalau yang sudah selesai sekarang di-adjust coba. Kalau di-adjust berapa molarnya ya, laju molar. Kalau di sini tadi berarti laju alir masanya ya. Ketika diinginkan di sini misalnya 800 gitu aja ya, 800 horsepower berarti berapa? Untuk laju masanya berubah menjadi berapa? Coba. Coba, Reza coba. Nah ini ya, berarti bisa kita ini simulasikan juga ya dengan HiSys, misalnya menggunakan operasi logika adjust untuk mencari laju alir masanya tadi ya. Jadi kita pilih adjust, kita klik terus select variabelnya, yang di adjust kan yang di atau yang di input. Jadi ingat ya, yang di adjust itu yang kita inputkan ya kemarin ya. Jadi yang kita masukkan karena laju alir masanya berarti adjustnya juga terhadap laju alir masanya. Kalau kamu masukkan molar flow-nya nanti malah ini lagi. Kemudian untuk target variabelnya kan yang ditargetkan key turbine-nya. Jadi kita pilih target variabelnya key turbine power. Kemudian kita masukkan targetnya 800 horsepower, start. Nah, mungkin laju coba di show table-nya di situ. Nah, molar flow-nya berubah ya, jadi 508 ya. 508,7 mol per jamnya. Gitu ya.
Tapi yang jelas nanti ini ya, setiap kalau HiSys itu kan agak susah ya untuk andonya ya. Jadi setiap yang dikerjakan itu disimpan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang error langsung reload aja, buka reload gitu. Ini berarti keluaran heater tadi sampai berapa? 438 bener. Setelah itu masuk ke turbin, di turbin 34.000 terus 4.000. Nah kan ada kan, soalnya tadi kan nggak ada perubahan tekanan. Oh, seperti itu. Tadi sudah jadi ada 2 simulasi ya ini tadi ya, ketika kita tidak perlu menggunakan HE ya untuk penukar panas antara stream yang keluar dari pompa dan juga keluar dari turbinnya, kita bisa langsung sebenarnya langsung dimasukkan ke boiler dan juga cooler. Tapi di sini kita bisa menghemat tenaga gitu ya, atau menggunakan energi yang keluar di sini dengan menggunakan tambahan alat HE, tapi kita bisa juga tanpa menggunakan HE. Nah ini merupakan siklus Rankine ya, siklus sederhana yang bisa kita simulasikan hari ini, dan juga penggunaan set dan adjust tadi yang untuk proses perhitungan gitu ya. Ketika kita ingin nilai tertentu berapa, kita bisa gunakan adjust, atau kita bisa atur misalnya tadi di sini tekanannya dibuat sama atau mungkin nanti dibuat 10 kali lipatnya, bisa gunakan set gitu ya. Jadi bisa terhitung otomatis. Nah mungkin itu untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.